Pasukan pendudukan Israel dan militan Hamas telah mencapai kesepakatan gencatan senjata perang di Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, kesepakatan itu dikonfirmasi oleh pejabat dari Israel, Hamas, Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar. Diharapkan kesepakatan ini mulai diberlakukan pada Minggu 19 Januari 2025. Sandera pertama pun juga akan dibebaskan pada hari itu. Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani memberikan respon soal kesepakatan gencatan senjata ini. Dikatakannya ada sejumlah fase yang akan dilakukan. Selama 6 minggu awal, pasukan pendudukan Israel akan mulai menarik pasukannya dari jalur Gaza. Selain itu, pembebasan sandera yang ditawan Hamas dengan imbalan tahanan keamanan Palestina yang ditahan Israel. Nantinya, Hamas akan secara bertahap membebaskan 33 sandera Israel selama 42 hari pertama gencatan senjata. Sisa sandera yang berjumlah 65 orang hanya akan dibebaskan jika kedua belah pihak dapat menyetujui fase kedua gencatan senjata. Sebelumnya, kantor Perdana Menteri Israel mengatakan pada Rabu 15 Januari malam bahwa masih ada sejumlah klausul yang belum disetujui secara final. Namun, pembicaraan terus dilakukan sehingga penandatanganan dapat dilakukan pada Kamis 16 Januari hari ini. يسر دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن نجاح جهود الوساطة المشتركة بوصول طرفي النزاع في قطاع غزة إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى والرهائن والعودة إلى الهدوء المستدام وصولا لوقف دائم لإطلاق النار بين الجانبين، بالإضافة إلى إيصال كميات مكثفة من المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. Sejumlah kapal milik Amerika Serikat menjadi target serangan Angkatan Bersenjata Yaman. Serangan ini diumumkan juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Saree, pada Rabu 15 Januari 2025. Dikatakannya pasukan rudal dan Angkatan Udara tak berawak melakukan operasi gabungan. Mereka menargetkan kapal induk Amerika USS Harry Truman dan sejumlah kapal perangnya di wilayah Laut Merah bagian utara. Ini menjadi penargetan ke-6 terhadap USS Truman sejak kedatangannya di Laut Merah. Saree mengklaim serangannya itu berhasil mencapai sasaran. Akan tetapi tak dijelaskan secara rinci kerusakan apa yang ditimbulkan akibat serangan Yaman itu. Selain menargetkan kapal Amerika Serikat, Yaman juga menyerang sasaran milik pendudukan di wilayah Java yang diduduki. Wilayah tersebut dibombardir menggunakan sejumlah drone. Tanya itu, Angkatan Bersenjata Yaman juga menargetkan stasiun listrik pendudukan. Lokasinya berada di daerah al-Rashras di selatan Palestina yang diduduki. Israel dan Hamas kini disebut telah menyepakati gencatan senjata di Gaza setelah berperang selama 15 bulan. Hamas menilai jika Israel gagal mencapai tujuannya di Gaza. Izzat Al-Risek, anggota Biro Politik Hamas, memberikan tanggapan soal kesepakatan gencatan senjata ini. Menurutnya, gencatan senjata itu memenuhi semua syarat yang diminta Hamas. Syarat itu diantaranya penarikan mundur pasukan Israel sepenuhnya dari Gaza, kemudian pengembalian warga Gaza ke rumah masing-masing, dan mengakhiri perang di Gaza secara permanen. Pemimpin senior Hamas, Khalil Al-Hayat, turut memberikan komentar serupa. Menurutnya, kesepakatan gencatan senjata penyanderaan yang diumumkan sebagai momen bersejarah. Lebih lanjut, dikatakannya momen ini menggambarkan kekalahan rezim Zionis. Ia lantas memuji militan lain seperti Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, lantaran membantu Hamas dalam perang ini. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah berbicara dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan suksesornya Donald Trump. Netanyahu berterima kasih karena telah membantu mempercepat kesepakatan gencatan dan upaya pembebasan warga Israel. Gencatan senjata yang disepakati oleh Israel dan kelompok Hamas disambut positif oleh warga Gaza. Ribuan warga Gaza bahkan bersorak dan berpelukan merayakan gencatan senjata tersebut. Dari foto yang beredar, warga tampak berkumpul di halaman rumah. Mereka bersorak sembari memukul alat musik. Tanya itu, warga Palestina tersebut juga saling berpelukan satu sama lain.
Di luar rumah sakit Syuhada Al-Aqsa di daerah Al-Balah, ratusan warga Palestina meneriakkan yel-yel. Tak hanya itu, mereka juga bernyanyi dan mengibarkan bendera. Sekelompok anak laki-laki muda memimpin nyanyian perlawanan yang populer, sedangkan orang dewasa merekam momen itu di ponsel mereka. Kerumunan juga terlihat di Khan Yunis, Gaza Selatan. Para pemuda menabuh kendaraan dan bersorak merayakan gencatan senjata Israel-Hamas. Kendaraan kelompok bersenjata Palestina yang melaju perlahan di jalan juga disambut sorakan. Diketahui dalam kesepakatan gencatan senjata ini, pasukan pendudukan Israel nantinya akan ditarik dari Gaza. Selain itu, dilakukan pembebasan sandera dari kedua kubu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.